Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat tahun baru 2023 untuk kita semua. Doa saya semoga di tahun yang baru ini kita semakin dekat sama Tuhan, semakin taat dan semakin setia iring Tuhan sampai akhir hidup kita. Biar di tahun yang baru ini kita mau mengawali tahun yang baru ini dengan memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat setiap kasih karunia-Mu Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan yang begitu sempurna bagi hidup kami. Sampai saat ini Tuhan kami ada Tuhan. Sebagaimana kami ada saat ini itu semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami boleh melewati tahun yang telah lalu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Sudah selayaklah kami Tuhan untuk bersyukur kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berotoritas penuh Tuhan ada menyertai ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu
buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau begitu mengasihi kami, bahkan Kau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesusku. Siapakah Ku ini Tuhan? Mari nyanyikan pujian ini. Jadi biji. Mari rasakan kasih Tuhan. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apa ku balas? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan demi kebaikan yang telah kami terima. Dan kami percaya kami akan terus menerimanya Tuhan. Karena Engkau Bapa yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih mau tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari kita menari. Aku kan nari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. katakan kasih Allah. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia.
bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah. tak pernah berhenti di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin, Kau sangat baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Katakan baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin Tuhan. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik. Amin Tuhan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus. Katakan lagi. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi. Tuhan Yesus Sekali baik, lagi. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya undang bertugas untuk boleh maju ke depan. Saudara Oktav, Saudara Felix, dan Saudara Roy. Kita mau bersatu hati dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan dan Allah kami, Raja kami untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus begitu baik bagi kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan sukacita Tuhan, Kau boleh menerimanya Tuhan, dan persembahan kami boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kembali saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Satu hal yang kami tahu Tuhan, kami mampu, kami ada saat ini Tuhan. Kami boleh beroleh kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu lah, perkenanan-Mu lah Tuhan yang ada Tuhan bagi kami. Kasih-Mu lah Tuhan yang Kau curahkan bagi setiap kami. Itulah yang menguatkan kami Tuhan. Memampukan kami Tuhan ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkaulah kekuatan bagi jiwa kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sebab bersama-Mu Bapa kami mampu lewati semua. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku. Amin Tuhan. Di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau membiarkan kami. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa.
Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, amin, amin Tuhan. Benar Tuhan, pujian ini perkenanan-Mu lah Tuhan yang memampukan kami, yang meneguhkan kami Tuhan, untuk kami boleh melewati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang meninjau, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan rendah hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Hanya oleh anugerah dan kebaikan-Mu pada tahun yang baru ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terlebih jika sebentar kami akan mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu, pesan yang mengawali untuk kami melangkah pada tahun yang baru, tahun 2023 ini, mengimani dan mengamini bahwa Engkaulah tetap menjadi Immanuel dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga awal tahun yang baru ini kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap mendengarkan pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat tahun baru dengan semangat yang baru untuk kita selalu semakin dekat dengan Tuhan. Tentunya sesuai dengan tema dari Natal kemarin, Yesus mengubah hidupku. Tidak ada yang bisa mengubah kecuali Tuhan Yesus, saudara ya. Nah, di awal tahun yang baru ini, apa pesan Tuhan untuk kita bisa melangkah? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, temanya adalah hidup berfokus Kristus. Nah, ini saudara ya. Jadi temanya pada hari ini, minggu pertama, dan ini adalah tes. Ya. Baik. Jadi temanya hari ini adalah hidup berfokus Kristus. Fokus itu artinya konsentrasi. Hidup kita selalu berfokus hanya kepada Kristus. Kenapa? Ini temanya ya, karena Kristuslah yang bisa mengubah hidup kita. Mengawali tahun yang baru, next berikutnya. Mengawali tahun yang baru biasanya dimanfaatkan untuk membuat rencana, membuat target tahunan dalam segala bidang. Dan ini biasanya disebut resolusi. Nah, pertanyaannya, maukah kita membuat resolusi hidup hanya berfokus kepada Kristus sepanjang tahun ini? Jadi pasti setiap kita punya target.
Apa sih yang kita mau buat tahun 2023 ini? Termasuk nanti juga dalam rapat kerja gereja kita, rapat kerja untuk mengawali apa sih yang kita mau buat pada tahun 2023 ini. Kita tentu punya target dan itu harus kita rencanakan dengan baik, rencanakan dengan matang. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita di sini saudara, kita perlu membuat resolusi supaya hidup kita ini hanya berfokus kepada Kristus. Kemudian pertanyaannya adalah next, apa yang kita lakukan sebagai wujud hidup berfokus Kristus? Berarti kalau fokus Kristus kan berarti kita fokus kepada kerajaan Allah, bukan kepada kerajaan dunia. Yang pertama, saudara sekalian, bagaimana di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Yang pertama dikatakan, kalau kita mau hidup berfokus kepada Kristus, kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Mari kita baca ayatnya. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Yang gak bawa Alkitab, ini ada Bapak Ibu Saudara di depan. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Udah lupain. Kemudian mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Apa yang sudah terjadi dalam hidup kita tentu tidak bisa diulang kembali. Entahkah itu peristiwa suka, peristiwa duka. Demikian juga dengan prestasi dan kesalahan di masa lalu tidak akan bisa diulang kembali. Yang bisa dilakukan adalah menjadikan apa yang telah terjadi yang lalu itu, yang telah terjadi masa lalu itu, bulan kemarin, 2 bulan yang lalu sebagainya, sebagai proses pembelajaran untuk apa? Mengarah kepada masa depan. Bila hidup kita di masa lalu berfokus pada hal-hal dunia, kerajaan duniawi, mari kita lupakan. Kemudian kita menggantinya dengan hidup yang berfokus kepada Kristus. Jadi poin yang pertama, wujud daripada kita berfokus kepada Kristus, kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Jadi Paulus mengatakan bahwa kita nggak perlu lagi nengok ke belakang. Yang kemarin itu nggak bisa lagi terjadi dan terulang. Kita harus fokus kepada masa yang akan kita jalani ini. Tentunya ini dikatakan oleh Paulus karena dia punya latar belakang. Siapa dia? Paulus ini dulu namanya siapa? Saulus. Dia punya latar belakang yang tidak menyenangkan Tuhan. Fokusnya hanya kerajaan duniawi. Pokoknya yang dia cari adalah kesenangan duniawi. Kalau dalam bahasa dunia gitu ya, dalam sekulernya begini. Biarpun belajar agama, tetapi tetap menghalalkan segala cara dengan agama. Kan seharusnya orang belajar agama semakin bisa memahami makna agama yang dipelajari. Tapi justru Paulus dia memberikan kesaksian. Dia belajar agama, menyalahgunakan agama itu untuk kesenangannya. Hanya berfokus kepada duniawi. Yang penting dia dapat jabatan. Itu yang menjadi kesukaan di dalam kehidupannya. Dia hanya berfokus kepada dunia. Ini setidaknya mengingatkan kepada jemaat di kota Filipi. Kita hidup ini
hanya sementara. Betul ya? Kita ini sementara. Tadi malam aja setelah selesai ibadah, saya mempersiapkan khotbah, saya sempat buka handphone dulu. Ada beberapa teman ngucapin bla 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 di grup BPD GBI. Saya melihat ada salah satu rekan saya kemudian tadi malam dipanggil pulang. Semua terkejut, sehat. Wah, kaget. Ya Tuhan, wah banyak kalimat. Saya juga sampai, salah satu rekan juga sudah mulai dipanggil Tuhan. Saya melihat selama beberapa bulan ini satu kan saya udah pernah ngomong ya. So, tentu kalau lihat setiap khotbah saya atau minimal coba lihat di khotbah di YouTube GBRO aja. Tadi malam masih muda, sehat semua. Ya Tuhan, kok sehat ya, baru kemarin ngobrol dan sebagainya. Hidup ini hanya sementara. Itu sebabnya Paulus mendapat pesan dari Tuhan, kemudian dia memberikan kepada jemaat di kota Filipi. Ya, lupakan apa yang di belakang. Artinya apa yang selama ini kita lakukan hanya fokusnya kepada dunia, kejar duit, kejar jabatan, kejar ketenaran. Tapi mari saudara, kita fokus kepada kerajaan surga. Itu sebabnya ketika Yesus mendengar banyak murid-muridnya memberi laporan, orang banyak mencari dia, guru ini orang banyak mencari engkau. Yesus menegur dan berkata, betul mereka mencari aku, tapi tahu enggak? Mereka mencari aku karena roti dunia. Roti yang sementara, yang fana. Bukan mereka mencari aku untuk mendapatkan roti sorgawi, mendapatkan kekekalan. Kalau istilahnya rekan saya itu langit baru dan bumi yang baru. Fokus kita hanya kepada roti jasmani, roti yang hanya memberikan hidup sementara, dunia yang fana ini. Yesus menegur melalui murid-muridnya, iya mereka memang cari saya. Tahu nggak kamu? Mereka cari saya hanya roti dunia sementara, nikmat sementara itu. Bukan cari roti surgawi. Ini juga setidaknya menjadi teguran bagi kita. Bisa jadi yang tahun lalu, ya ini baru awal gitu ya. Bisa jadi selama ini kita hanya cari saudara roti yang fana. Lupa kita harus fokus kepada Kristus untuk mendapatkan kekekalan. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan, kalau nanti ada di luar kota siapapun pas hari Minggu, ya mungkin lagi jalan-jalan, sempatkan diri ke gereja. Paling enak pagi, selalu kan bisa jalan-jalan nanti mau kemana, apalagi kita rekreasi. Sempatkan diri. Kenapa? Kita butuh roti yang namanya roti kekekalan. Saya bersyukur ketika saya ke Mesir, Israel itu hari Minggu, ya saya bukan cuma ibadah, saya pimpin ibadah, kemudian juga saya pimpin sakramen perjamuan kudus pas di dekat makam waktu itu ya, di dekat makam Tuhan Yesus. Saya pikir ini ada ibadah, wah ya memang harus ibadah. Kalau nggak ada saya akan cari tempat ibadah. Kenapa? Kita perlu roti kekekalan, karena roti kekekalan itu akan memberikan kita kehidupan, semangat. Mari Bapak Ibu Saudara fokus kepada roti kekal. Makanya Paulus dia berkatakan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Sekarang dia ganti untuk mengarahkan kepada yang ada di hadapannya. Artinya dulu dia hanya fokus kepada roti jasmani, roti sementara, roti yang fana. Kemudian dia arahkan untuk mencari roti kekekalan. Dia dapat itu. Dia sudah mendapatkan itu. Karena apa? Karena kalimat sebelumnya dikatakan begini. Kalau kembali ke Filipi pasal 3:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Apa yang ditangkapnya? Ikan, ayam, burung. Nanti kalau baca ayat-ayat sebelumnya dikatakan,
Aku berusaha untuk menangkapnya, tetapi rupanya Kristus yang lebih dulu menangkap aku. Artinya Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk dekat dengan Paulus, mengingatkan dia, yang kamu cari itu salah. Akhirnya dia menyerahkan diri, total hidup kepada Tuhan. Tuhan menangkap dia. Tapi nanti ada ayat-ayatnya itu, nanti baca ya di Filipi. Paulus mengatakan, aku gak sempurna, itu supaya aku mengejar. Artinya setelah dia ditangkap oleh Kristus, dia juga berusaha untuk menangkap Kristus karena dia gak sempurna. Artinya apa? Dengan kelemahan yang dia miliki, dia gak mungkin akan menuju kepada kesempurnaan. Makanya ini hanya Yesus yang bisa mengubah hidupnya. Paulus menyerahkan diri sepenuhnya. Dan kemudian dia merasa, kalau tubuh jasmani saja supaya sehat, perlu makan roti. Roti ini bicara makanan pokok. Kalau di kita kan Indonesia kan nasi ya, kalau di sana kan roti. Tapi lebih daripada itu, Paulus bilang, yang paling utama mengejar supaya roti kekekalan itu tetap menjadi bagian dalam kehidupannya. Yuk, yang pertama, lupakan apa yang di belakang kita. Ingat, hidup ini sementara. Tidak ada yang abadi. Jangan pernah menyombongkan, minggu besok saya masih ada. Saya juga kaget tadi malam itu. Waduh, sehat dan sebagainya. Saya lupa terakhir kapan kita ketemu, kita ngobrol waktu itu. Waktu saya ditugaskan Pak Kiki untuk mengadakan pertemuan gembala-gembala Sejakarta Timur di gerejanya di JGC. Di JGC ada 2 GBI. Pertama Pak Pendeta Isang Ciputra, ini saya beberapa kali khotbah. Nah, yang kedua ini Pak Pendeta Alfredo Sihombing, yang meninggal ini saya sebut yang terakhir. Bapak Ibu, kita nggak tahu apa yang terjadi, dan kita merasa sehat, aman-aman saja. Lupakan apa yang di belakang. Yang menjadi fokus kita hanya roti jasmani. Kejar. Artinya setiap pada kesempatan doa. Kalau kami sekeluarga, kalau akhir tahun itu jam 12, sebelum jam 12 kami doa. Satu-satu bawa doa. Fokus doa supaya Tuhan kasih kami kekuatan. Biar ngantuk segala macam gitu ya. Kita doa. Kejar itu. Makanya kadang-kadang saya selalu jangan lupa doa malam, jangan lupa gitu ya. Minimal setiap pagi ada renungan. Yang kedua, mari kita lihat. Fokus kita kepada Kristus dengan apa? Mengarahkan diri kita kepada panggilan surgawi. Coba kita lihat ya. Enggak apa-apa saudara, hujan air. Yang repot kalau hujan duit, saudara bisa berantem, rebutan. Filipi pasal 3 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau dalam terjemahan yang lama, kalau Alkitab yang saya terjemahan lama, untuk mendapatkan pahala. Untuk mendapatkan pahala. Setiap orang percaya seharusnya menyadari bahwa anugerah keselamatan adalah sebuah panggilan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dan itu sudah dimulai semenjak kita hidup di dalam dunia. Hidup dalam kerajaan surga berarti hidup mengikuti aturan dan budaya surga. Ini digarisbawahi. Yang tentu banyak berbeda dengan aturan dan budaya dunia. Kita dapat menemukan aturan dan budaya surga itu dalam Alkitab. Pasti yang tanya kan, dari mana kita tahu? Kita dapat menemukan di dalam Alkitab. Sehingga orang yang merespon panggilan untuk hidup dalam panggilan surgawi akan terus menggali dan akhirnya menemukan kebenaran hidup dari Alkitab untuk dilakukan dalam kehidupannya. Jadi yang kedua saudara,
dikatakan kita mengarahkan diri fokus kepada panggilan surga untuk memperoleh pahala dalam terjemahan lama. Kalau di baru kan untuk memperoleh hadiah. Pahala yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Ini maknanya begini saudara sekalian. Jadi ketika kita mengarahkan diri kepada panggilan surgawi, Paulus mengatakan sebetulnya istilah hadiah atau pahala di sini, dia ingin bahwa dia akan hidup bersama Allah dalam kerajaan surga dengan aturan, dengan budaya, aturan-aturan budaya yang ada di surga yang beda dengan peraturan kebudayaan yang ada di dunia. Aturan-aturan surga itu berbeda dengan aturan dunia. Kalau dunia mengatakan pipimu ditampar pipi kanan, jotos jidatnya. Dunia. Mata ganti mata, nyawa ganti, biar sampai ke lubang semut gua kejar dia, nyawa ganti nyawa. Itu kan aturan dunia. Tapi Paulus mengatakan, aku akan mengarahkan diri kepada panggilan surga. Panggilan surga hidup bersama dengan Allah ada di surga. Kalau belum sampai di surga, Paulus bilang, aku akan tetap hidup di bumi ini dengan menerapkan aturan budaya surgawi. Jadi kalau dunia mengatakan pipimu tampar pipi kanan, jotos jidatnya, benjol-benjol. Tapi aturan surgawi apa? Kalau pipi kananmu tampar, berikan pipi kirimu. Ini kiasannya, jangan dipraktekkan artinya kalau ditampar orang, ini pipi kiri gue belon gitu ya. Pipi kiri ini jidatnya belon, bukan itu. Maknanya adalah kita harus mengampuni orang yang berbuat salah dan dosa kepada kita. Itu artinya. Gue bosan lu 7 kali gue ampunin, tuman. Itu ketidaksempurnaan kita. Tapi kalau aturan budaya surga, kalau engkau tidak mengampuni, aku sudah mengampuni, engkau juga harus bisa mengampuni. Nah ini yang maksudnya Paulus adalah mengarahkan diri kepada panggilan surga supaya kita mendapatkan hadiah atau pahala. Hadiah pahala itu menurut Rasul Paulus pemahamannya adalah hidup bersama Allah dalam kerajaan surga dengan aturan-aturan yang ada, budaya-budaya yang ada di surga. Kita akan protes, Rasul Paulus, saya kan masih di bumi. Paulus bilang, iya saya juga sama. Artinya ketika saya diberi kesempatan, saudara pernah baca Alkitab enggak? Rasul itu yang hanya satu orang diberi kesempatan masuk ke dalam surga tingkat ketiga. Langit yang ketiga maksudnya di situ. Kita langit pertamanya belum kali ya. Paulus diberi kesempatan, tapi Tuhan bilang tugasnya belum kelar, turun lagi. Hanya sekali. Setiap orang kalau diberi kesempatan ke surga pasti nggak mau turun ke bumi, iya kan? Jelas nggak mau kan? Kalau sampai surga maunya di surga terus. Tuhan bilang sama Paulus, kamu masih ada tugas, belum kelar, turun ke bumi. Nah itu Paulus bilang, makanya ketika aku ada di bumi, aku akan menerapkan aturan kerajaan surga, budaya kerajaan surga di dalam kehidupanku. Jadi kalau dunia tidak mengampuni, kerajaan surga punya aturan, kita harus bisa mengampuni. Pertanyaan sekarang, ada berapa banyak orang yang bersalah kepada kita, sebanyak itu enggak kita mengampuni? Kalau belum, kita belum mengandalkan Kristus dan kita belum diubah hati kita ini. Artinya apa? Mohon maaf, ketika kita eng-eng mau masuk surga, malaikat bilang, maaf, Anda tidak menerapkan aturan yang kami sudah buat di sini. Bisa jadi aturan yang Anda lakukan, coba cek and recheck tetangga surga. Nangis darah pun seperti Esau. Nangis darah pun seperti darah yang bodoh. Karena perumpamaan itu ya, 5 darah yang bijak, 5 darah yang bodoh. Bukakan pintu. Hanya satu kata, terlambat. Mari yang kedua, arahkan hidup kita kepada panggilan surga. Hidup bersama Allah di surga. Tuhan bilang, belum, aku masih di bumi. Menerapkan aturan dan budaya-budaya yang ada di
bumi ini. Izinkan saya satu-satu saja ya untuk memberikan contoh karena kita ada perjamuan. Yang terakhir saudara, yang ketiga, mari kita lihat. Next, yang ketiga. Oke. Jangan lihat kopinya saudara ya, ntar ngopinya ntar setelah khotbah. Ya, tulisannya di sebelah. Meningkatkan pengertian di dalam Kristus. Mari kita baca Filipi 3:16. Di sini ada ya. Tetapi baiklah tingkat pengertian kita ini yang telah kita capai karena Kristus memberi kemampuan kita harus dilanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jalan di mana yang awalnya seperti Majus kita menyimpang, ingat khotbah Natal kemarin, menyimpang, hampir mereka binasa oleh Herodes nanti dibunuh. Justru mereka kemudian kembali ke jalan yang Tuhan pimpin lewat bintang timur, bintang fajar, bintang Yakub, sama saja ke Bethlehem. Setelah itu ketika mereka pulang ke Persia, ke Iran, Tuhan lewat mimpi mengatakan, jangan ke sana lagi ya, jangan tempuh jalan itu. Kamu jalan yang baru di sini. Jalan itu memang belum kamu lalui. Biasanya kalau kita pergi kan kita kasih tanda ya. Kalau saya pergi ke tempat yang belum pernah saya ke situ, biasanya saya tanda. Oh ini tanda ini, oh ini kemari, oh ini kemari gitu kan. Oh ini ada sebelah sini ada Indomaret, Alfamaret. Oh itu tandanya bulan Maret misalnya gitu ya. Ada tanda-tanda. Oh nanti ketika kita lagi kita udah tahu nih pas pulang. Oh ini tanda-tandanya. Saya percaya Maju suka kasih tanda. Tapi ketika mereka bilang cari jalan lain, mereka nggak bingung lagi. Dari awal mereka menyadari pasti dengan petunjuk Tuhan mereka akan kembali pulang selamat ke Persia. Benar. Ini yang dikatakan oleh Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Filipi. Tetapi baiklah tingkat pengertian. Artinya harus ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada perbaikan tingkat pengertian kita. Memang kita sudah capek tapi lanjutkan. Maksudnya apa? Udah belajar sampai S1, S2, S3, S4 gitu ya. Enggak perlu kita stuck di situ, terus belajar menurut jalan yang telah kita tempuh karena dibimbing oleh Kristus. Kita baca ya, manusia pada mulanya diciptakan segambar dengan Allah. Namun karena dosa, gambar Allah dalam manusia menjadi rusak. Karya penebusan Kristus di kayu salib menghidupkan roh manusia untuk dapat berhubungan kembali dengan Allah sehingga manusia bisa kembali segambar dan serupa dengan Allah. Tadinya dia kan ke neraka gitu ya, diizinkan kali ke surga, tapi dengan aturan dan budaya yang ada di kerajaan surga. Manusia yang rohnya sudah hidup, sudah dihidupkan oleh Kristus, akan mempunyai kerinduan. Perhatikan, manusia yang rohnya sudah hidup, dihidupkan oleh Kristus, akan mempunyai kerinduan apa? Mengejar pengertian akan sifat dan karakter ilahi dalam hidupnya. Menjadi warning bagi kita. Kalau kata kita termasuk saya, kalau saya nggak punya kerinduan, mohon maaf, roh kita nih masih mati sesuai, masih hidup kepada masa lalu. Manusia yang rohnya sudah hidup, dihidupkan oleh Kristus, pasti ada kerinduan apa? Mengejar, artinya selalu ada usaha gitu loh. Untuk apa? Punya sifat dan karakter ilahi. Kesimpulannya dengan demikian, sehingga pengenalan akan Allah semakin hari semakin berubah, bertambah, semakin meningkat, saudara sekalian. Coba kita saat teduh saudara ya. Kalau kita nggak punya kerinduan dekat Allah, punya kerinduan untuk doa, untuk ibadah, itu harus jadi warning bagi kita loh, peringatan. Kalau saya kalau habis bangun tidur mesti harus sembahyang. Rasanya kalau udah bangun tidur nggak sembahyang tuh kayaknya gimana? Kan misalnya, waduh nih udah kesiangan gitu ya. Kadang-kadang kita doanya entar gitu ya. Perhatikan, biasanya setelah aktivitas lupa doa. Itu strategi iblis supaya kita apa? Tingkat pengertian kita akan Tuhan itu akan semakin luntur. Kalau saya bilang begini, meyakinkan diri sendiri,
Kalau gue kesiangan itu salah gue sendiri karena kesiangan. Nggak ada yang boleh disalahin, gue sendiri. Mestinya gue harus tahu. Jadi apapun risikonya, saya harus doa dulu baru aktivitas. Kita kadang-kadang, aduh Tuhan saya kesiangan, entar di mobil ya saya berdoa, entar di motor saya berdoa. Dengarkan kata saya, kita sering lupa. Sampai kantor, sampai siang, sampai sore, ya tadi pagi lupa berdoa. Itu menjadi warning. Ini berbagi pengalaman. Kalau saya biarpun bagaimanapun kalau habis bangun tidur pasti doa dulu. Khawatir gitu ya, lupa. Dan ini strategi iblis sebetulnya supaya apa? Tingkat pengenalan kita sama dia itu enggak meningkat. Lama-lama akan luntur. Kalau udah luntur, dia akan sorak-sorai. Jadi kalau kita enggak punya kerinduan, kan tadi manusia yang rohnya sudah hidup, dihidupkan oleh Kristus. Karena apa? Ini menyerah kepada Tuhan kita untuk dirubahkan gitu ya. Akhirnya dihidupkan roh kita ini selalu ada kerinduan. Saatnya doa, aduh nggak pernah tinggalkan. Saatnya ibadah, saatnya baca Alkitab. Karena apa? Itulah roti kekekalan menjadi bekal perjalanan ketika kemudian Tuhan bilang, tugasmu sudah selesai. Inilah pesan Tuhan kepada jemaat di kota Filipi. Tapi juga saya imani dan amini, ini juga pesan Tuhan kepada kita, jemaat yang ada di dalam Jaya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada tahun yang baru ini, sesuai dengan tema yang tadi sudah kita bahas, hiduplah berfokus kepada Kristus untuk memperoleh roti kekekalan, sehingga ketika saatnya kita menyelesaikan tugas di muka bumi ini, Tuhan akan berkata, sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan satu pujian. Ku datang ya Bapa. Kita akan kembali diberkati dan menikmati sebentar sakramen perjamuan kudus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan. Mari kita katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturun di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taatan kepadamu.
meresponi pesan Tuhan, kita katakan dalam lagu penyembahan kepada Tuhan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Kerinduan yang palsu atau murni sebetulnya. Kalau kita gak punya kerinduan datang sama Bapa, warning, peringatan, roh kita belum hidup saudara. Kita masih mengalami roh di dalam kematian kita. Mari hari ini pesan Tuhan menjadi bekal untuk perjalanan kita. Selalu fokus kepada Kristus Tuhan kita, karena Dia sumber pengharapan kita. Kita akan nyanyikan lagu ini satu kali lagi, refnya saja. Setelah itu kita persiapkan menerima perjamuan kudus. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Terima kasih untuk pesanmu pada awal tahun yang baru ini. Ajarkan dan mampukan kami untuk tetap taat dan hanya berfokus kepada Engkau. Menyadari ketidaksempurnaan kami, menyadari kelemahan yang kami miliki. Kami butuh kekuatan, kami butuh semangat, dan kami percaya hanya di dalam Engkau kami mendapatkan itu semua. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Jika tahun yang lalu, bulan dan minggu yang lalu, kami lebih berfokus kepada dunia, mengejar kenikmatan, mengejar uang, jabatan, ketenaran, sebagainya. Tapi hari ini Engkau berpesan melalui Rasul Paulus, kami akan tetap berfokus kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali menikmati berkat melalui sakramen perjamuan kudus. Sekali lagi dengan rendah hati kami datang kepadamu. Ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, layakkan kami yang tidak layak ini untuk menerima berkat melalui sakramen perjamuan kudus. Kami percaya melalui sakramen ini Engkau kembali memulihkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap kembali diberkati. Haleluya, haleluya. Yang siap kembali diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mengundang Ibu Gembala, Bapak Ateng dan Ibu Bram untuk kita sama-sama melayani sakramen perjamuan kudus. Selalu mengingatkan yang belum dibaptis untuk tidak mengambil dulu ya. Kita akan menyanyikan satu pujian, Dia Yesus telah mati bagiku, terimalah sakramen ini dengan penuh ungkapan syukur. Mari kita bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia selamatkan jiwaku. Bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembah aku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Saya percaya kita semua telah menerima roti dan anggur. Jangan jadikan ini sebuah kebiasaan, tapi selalu mengingatkan untuk kita hanya berfokus kepada Tuhan, karena Dia menjamin hidup kita. Sebelum kita akan makan roti, saya akan bacakan dulu firman Tuhan. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Demikian pesan Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Yesus, junjungan kita yang ilahi, itulah yang telah kuajarkan kepadamu, yaitu pada malam ketika Yesus dikhianati, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucap syukur dipecah-pecahkannya roti itu, serta Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Saya akan bacakan demikian pesan Tuhan. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, refnya saja. Jadikan aku indah. Kita akan tutup di dalam doa. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Terima kasih Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus yang telah kami nikmati mengawali tahun yang baru ini. Kami hanya berfokus kepadamu karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Terpujilah namamu. Kami tutup doa ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan warta gereja, Bapak Ibu saudara diberi kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan korban tantangan pada awal tahun yang baru ini. Kita nyanyikan satu pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang
Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku. Terimalah di hatiku. Terima kasih untuk bersama saudara. Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa bagi jemaat yang berulang tahun khusus bulan Januari. Tentunya sebagai saudara-saudara kita perlu mendukung mereka di dalam doa. Nah, tentunya dengan sukacita kami mengundang Bapak Ibu kita, saudara yang ulang tahunnya bulan Januari, untuk ke depan nanti kita akan doakan. Yang bulan Januari silahkan untuk maju ke depan. Engkong bisa nggak? Kalau nggak pakai bangku kali ya engkong. Nah. Yang di atas mungkin ada yang Januari. Siapa lagi Bapak Ibu saudara silahkan ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kanan kita kepada Bapak Ibu kita sesuai ulang tahun pada bulan Januari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami bersuka cita karena Tuhan telah menambahkan usia Bapak Ibu kami saudara, rekan-rekan sejawat kami di dalam GBI Ilwajaya. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Itu sebabnya dengan penuh sukacita kami dukung di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau anugerahkan kepada mereka kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, berkat-Mu mengalir dan kekuatan surga menjadi melekat dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Ibu. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Nanti setelah ini silakan duduk. Setelah pulang akan mendapatkan bingkisan dari gereja. Puji Tuhan. Kita akan melihat warta gereja dulu. Yang pertama, inilah hamba-hamba Tuhan atau petugas yang melayani tanggal 8 Januari. Cuma jamnya kembali ke jam 6. Ya. Oke, jadi hanya hari ini jam 7 Bapak Ibu ya, karena mengantisipasi mereka yang tahun baru gitu ya. Walaupun kalau saya punya mohon kita harus bisa pilah-pilah lah, jangan sampai ibadah kesiangan, apalagi melayani kesiangan. Kalau kata orang Jawa kan orang iloh gitu ya. Kembali jam 6. Coba diulang sekali lagi, tadi kan ditulis jam 7 supaya jangan nanti jemaat minggu depan pas khotbah baru datang jam 7 gitu ya. Jadi ibadahnya jam 6 pagi. Kemudian yang berikutnya, terima kasih bagi jemaat yang setia mengembalikan persepuluhan dan juga setia memberikan untuk pembangunan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian berikutnya, hari ini ada ibadah sekolah minggu. Jangan lupa Bapak Ibu yang punya anak-anak, untuk yang misalnya batita gitu ya, di bawah 3 tahun untuk membawa ke gereja. Kalau sudah cukup besar mungkin bisa mereka dianjurkan datang sendiri. Baik, itu saja Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup satu pujian, Sebab Kau Besar.
Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Bersyukurnya kami ya Bapa di surga, hari ini mengawali tahun yang baru, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk hadir di bait-Mu yang kudus ini, mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat melangkah pada tahun 2023 ini. Kami tetap dan hanya berfokus kepada Engkau. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus kehidupan kami semakin meningkat, sehingga pemahaman kami kepadamu ya Tuhan semakin dewasa di dalam Engkau. Kami tidak lagi kekanak-kanakan, tapi kami semakin sempurna menuju kepada kesempurnaan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah awal tahun ini. Seluruh pemain musik, para singer dan WL, tim kolektan, tim penyambut tamu, tim perjamuan kudus, tim multimedia, seluruh yang telah melayani pada ibadah awal tahun ini, kami dukung mereka di dalam doa. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pelayanan mereka, berkati hidup mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani, semakin berhasil di dalam Engkau. Pagi ini kami berdoa terus untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut. Kami mengasihi mereka. Dan pagi ini Tuhan, kami dukung mereka secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan berikan kekuatan yang baru pada tahun yang baru ini, kesehatan yang prima di atas rata-rata, teguhkan iman mereka dalam usia lanjut, semakin setia iring, berkati hidupnya. Pagi ini kami juga berdoa untuk anak-anak cucu kami. Percaya bahwa Engkau selalu mengirim malaikat dari surga, menjaga dan melindungi sehingga mereka selalu aman dalam perlindungan. Kami doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, dan anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Jemaat-Mu yang sudah pensiun, yang sudah lansia, Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Kami enggak tahu masalah mereka. Yang kami tahu Engkau sanggup menolong mereka. Itu sebabnya kami hanya mengandalkan-Mu dan hanya berharap kepada-Mu. Pagi ini kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit baik jasmani rohani, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan, sehingga terjadi kesembuhan ilahi pada pagi ini, pada tahun yang baru ini. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan juga berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan berkati sehingga mereka selalu berkecukupan dalam Engkau, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia berkorban tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati apa yang telah mereka tabur kelak, mereka juga akan menuai dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu selalu melekat dalam hidup mereka. Bangsa negara kami, di mana Engkau telah tempatkan kami di Indonesia ini, kami mengasihi dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lindungi,
Engkau berkati sehingga NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Berikan kepada para pemimpin negara kami, baik dari Bapak Presiden sampai yang dekat dengan kami, Pak RW dan Pak RT, mengelola dan memimpin negara ini dengan penuh rasa hormat kepada-Mu. Berkati hidup mereka. Tuhan, inilah doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Itu sebabnya dengan penuh ungkapan syukur kami tutup ibadah awal tahun ini dengan penuh rasa syukur kami. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.